Terima kasih Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah pimpin kami untuk bertemu kembali di dalam Zoom pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Memasuki tahun 2025 ini Tuhan, kami rindu tuntunan-Mu. Kamu perlu bimbingan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami menyerahkan hidup kami, hati kami kepadamu, maka Tuhan akan pimpin kami sehingga langkah kami kau tuntun dan kau pimpin sehingga kami tidak salah langkah. Dan kami percaya di tengah situasi kondisi apapun juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar Roh Kudus berbicara bagi kami, dan firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi rema bagi kami. Dan biar Roh Kudus yang menuntun, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya akan sharekan mungkin pakai ini ya, Pak, PowerPoint ya. Ya, udah kelihatan ya? Ya Pak, sudah. Sudah, Sudah ya? Ya, Pak. oke. Ya, selamat tahun baru untuk Bapak-Bapak Ibu semua. Saya percaya di tahun yang baru ini, walaupun diawali dengan banyak sekali kejadian-kejadian ya, yang sekarang sedang heboh ini di California itu ya, yang luar biasa itu. Tapi saya percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja. Ya, kita ikut prihatin ya dengan kejadian-kejadian ya seperti Kak di Mekah ada banjir, di California ada kebakaran hutan yang sampai sekarang belum belum apa namanya bisa ditanggulangi. Kemudian di Cina ada gempa besar, di Indonesia juga banyak banjir bandang dan sebagainya. Banyak sekali yang kejadian-kejadian. Demikian juga dengan dunia ekonomi. Nah, Bapak Ibu terkasih, pagi ini saya akan sharekan tentang keluar dari zona nyaman. Ya, ini beberapa waktu yang lalu juga saya pernah sharekan di kelompok doa dari Papua itu saya sharekan tentang ini. Jadi Bapak Saudara terkasih, eh, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya secara daging ya, ini bukan hanya orang percaya, saya rasa semua orang ya. Paling yang diinginkan tuh sebenarnya kita itu secara daging tuh ada dalam zona nyaman ya. Ya seperti kita lihat yang sekarang yang sedang terjadi di Hollywood di apa namanya itu di California itu mereka tuh bertahun-tahun di sana dalam zona nyaman dengan kehidupan yang serba mewah dengan serba apa namanya luar biasa gitu ya. Sampai ya kemarin beberapa hari yang lalu yang saya dengar di YouTube ya itu sampai mereka ya istilahnya dalam tanda kutip ya mengolok-olok Tuhan gitu. Karena mungkin mereka nggak merasa nggak butuh Tuhan, kehidupan nyaman, duitnya banyak, rumahnya mewah, terus segala sesuatu nama terkenal dan semuanya serba ada, semua serba tersedia sehingga mereka merasa tidak butuh Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari firman Tuhan dari Alkitab, Tuhan tuh sangat apa ya, sangat tidak suka dengan zona nyaman. Bukan berarti Tuhan pengen kita hidup sengsara terus, bukan. Kesengsaraan tuh beda dengan zona nyaman ya, seperti kayak bangsa Israel di tanah Mesir, dia dalam penderitaan gitu loh. Tetapi dia tuh nyaman di dalam penderitaan gitu kalau kita lihat buktinya apa pada saat dia disuruh keluar dari tanah Mesir begitu di padang gurun mengalami tantangan dia pengen balik lagi ke Mesir padahal itu di Mesir itu dia kan sebagai orang yang budak gitu yang menderita gitu ya tetapi mereka sudah terlalu nyaman dengan penderitaan itu jadi kadang-kadang zona nyaman itu tidak identik dengan sesuatu yang istilahnya selalu apa ya istilahnya berkelimpahan atau sesuatu yang ya seperti kayak di Hollywood itu tidak, tetapi kadang-kadang itu menjadi suatu ikatan gitu yang dimana kita tidak berani keluar. Nah, pagi ini saya akan sharekan tentang bagaimana kita kadang-kadang dipaksa Tuhan atau kesadaran kita untuk kita keluar dari zona nyaman, baik itu dalam pelayanan, dalam rumah tangga, pekerjaan atau bisnis atau apapun juga gitu. Ya, kita lihat pagi ini dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperolehnya mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin. Jadi pada saat Abram ini keluar dari Ur Kasdim, kemudian ke Haran dan kemudian dibawa Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk apa namanya itu, untuk dijanjikan kepadanya tanah yang dia sendiri belum lihat. Sebenarnya kondisi Abraham ini bukan orang miskin, bukan orang yang dalam kesulitan gitu. Kalau kita melihat karena di dalam ayat yang kelima itu dikatakan membawa segala harta bendanya. Jadi artinya sebenarnya Abraham ini dalam kondisi diberkati gitu. Tetapi ternyata dia harus pergi ya. Jadi kalau kita lihat pergi ayat yang pertama itu pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat di sini Abraham tuh harus berani mengambil risiko untuk apa namanya keluar dari zona nyamannya. Ya, pada saat Tuhan memerintahkan kepada Abraham, waktu itu namanya masih Abram ya, itu dia dalam kondisi sebenarnya itu sudah dalam kondisi enak, dalam kondisi baik, tetapi dia disuruh Tuhan untuk pergi ke di suatu negeri yang akan kutunjukkan. Artinya dia belum lihat, belum tahu seperti apa negeri itu, ya, yang akan aku tunjukkan. Ini artinya ada resiko ya dalam tanda kutip ya. Ada resiko dia untuk keluar dari zona nyaman. Namun demikian kalau kita lihat di sini ini adalah rema. Jadi ini adalah rema dari Tuhan kepada Abraham untuk dia pergi dari kota tempatnya tinggal kemudian akan ditunjukkan oleh Tuhan ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Di mana negeri itu akan dikatakan kamu akan menjadi bangsa yang besar dan namamu akan masyhur dan akan menjadi berkat bagi seluruh dunia, seluruh bumi. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kan ada satu risiko. Nah, kemudian kalau kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, pada saat kita dalam pelayanan atau dalam bisnis atau dalam pekerjaan, kita sudah ada dalam kondisi yang enak. Kemudian Tuhan bawa untuk sesuatu yang dalam tanda kutip belum jelas. Ini kan kalau kita ngelihat, kalau kita mau jujur, ya, kan sebenarnya yang ditunjukkan Tuhan oleh Abraham ini kan dalam tanda kutip nih. Ini kan belum jelas. Kenapa? Yang akan aku tunjukkan, ya kan? Belum jelas dalam versinya Abraham. Kalau dia secara versi manusia, dia kan belum tahu sebenarnya yang akan dituju itu enak apa tidak, gitu. Nah, kalau kita lihat nanti di ayat berikut yang nanti saya akan tunjukkan itu pada saat dia mulai diberkati dengan Lot, kemudian terus apa namanya orang pada berantem itu juga dia dibawa Tuhan untuk berpisah dengan Lot. Itu juga pengambil risiko. Nah, Bapak Ibu terkasih, memasuki tahun 2025 ini kita nggak tahu. Kadang-kadang mungkin Tuhan akan bawa kita dalam satu zona yang tidak nyaman. Ya, kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita dari waktu-waktu mungkin atau tahun 2024 kemarin kita dibawa Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya, kadang-kadang dalam pelayanan kita mungkin kita sudah ya istilahnya pelayanan dengan udah establis sekian tahun, terus sudah mapan, jemaat sudah lancar, secara berkat jasmani juga sudah lancar. Kalau tiba-tiba Tuhan membawa kita dalam keluar dari zona itu, secara daging kadang-kadang kita ini berontak, saudara. Ya, secara daging kadang-kadang kita ini mau protes. Ya, saya dulu pada saat tahun 2000 berapa itu? 2007, 2006. Ya, maaf 2006. Kemudian Tuhan bawa saya dalam satu pekerjaan. Kemudian tahun eh, 2006 itu Tuhan bahwa saya untuk pindah ke satu perusahaan yang sebelumnya, di mana saya waktu itu bekerja itu di perusahaannya perusahaan kecil, tetapi ya saya punya ya posisi itu enak gitu ya, ya istilahnya gajinya lumayan besar gitu, terus posisi enak dan sebagainya. Terus tiba-tiba waktu saya berdoa, ya tentunya lewat satu proses,
Tuhan bilang begini, aku mau kamu pindah ke perusahaan lain gitu. Nah, waktu saya bergumul, saya mendapat tawaran di perusahaan lain dan ternyata tawarannya itu gajinya turun, saudara. Ya, tetapi waktu saya berdoa, karena terus terang ya, saya dalam pekerjaan ini itu itulah pelayanan saya. Jadi pelayanan saya di dalam pekerjaan artinya saya pindah pekerjaan itu tidak pernah sama sekali cuman semata-mata karena ngelihat gaji dan sebagainya, tetapi saya bawa dalam doa gitu. Selalu melangkah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain itu, saya selalu bawa dalam doa apa maunya Tuhan. Nah, waktu saya berdoa, itu clear sekali Tuhan berbicara bahwa kamu harus pindah. Sampai saya bergumul tuh 7 bulan untuk meyakinkan bahwa itu benar Tuhan suruh pindah. Dan itu betul-betul kayak saya rasanya kayak dicabut gitu loh dari kenyamanan saya. Di mana saya sebelumnya ya istilahnya punya posisi yang bagus, kemudian juga istilahnya dekat sama owner, kita punya posisi yang bagus lah, yang enak. Terus waktu itu saya masih kuliah S2 pun dibiayain dengan apa fasilitas yang sangat luar biasa. Kalau saya kuliah di Bandung itu dapat mobil apa dapat ada supir dari kantor, dianterin nginepnya di hotel bintang, semua serba nyaman gitu. Tiba-tiba di tengah situasi yang nyaman seperti itu, Tuhan tuh berbicara clear. Sampai saya terus terang secara daging, saya nggak langsung bilang iya. Saya nggak langsung bilang, oh ya Tuhan saya pergi. Enggak. Jujur aja, sampai saya 7 bulan saya bergumul dengan istri, dengan pendoa. Sampai saya dalam tanda kutip, saya ngeles. Ngelesnya begini, ya saya berharap orang yang mau merekrut saya ini, saya bilang, Pak, saya masih ada proyek yang harus saya selesai dalam tempo 7 bulan. Tolong cari yang lain aja. Yang uniknya ini orang ini enggak, saya maunya tetap Pak Wahyu gitu. Padahal kan sebenarnya banyak orang yang lebih pintar dari saya, tapi nggak tahu Tuhan pakai dia untuk kekeh. Saya maunya Pak Wahyu. Tapi begitu saya bilang ya, kalau maunya saya, kenapa gaji saya turun? Iya, karena gaji Bapak ini terlalu besar standarnya untuk perusahaan kami. Kan logikanya kan kalau seperti itu ya sudah kita nggak bisa terima kan begitu. Dan turunnya itu nggak main-main, saudara. Nah, di situ saya betul-betul bergumul sampai betul-betul hamba Tuhan itu ada 3 hamba Tuhan yang tim pendoa kami itu saya minta mereka doa di bukit doa dan saya tidak memberitahu gaji saya turun berapa dan saya nggak beritahu. Saya betul-betul minta supaya mereka murni nanya Tuhan. Saya berdoa, istri saya berdoa dan pendoa ini semua berdoa. Dan semua mengatakan clear Pak Wahyu harus pindah. Wah itu betul-betul saya tuh kayak dicabut gitu loh ya. Daging saya tuh kayak secara daging tuh betul-betul tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman sama sekali. Tapi waktu itu karena saya itu sudah menjadi rema seperti Abraham ini, saya akhirnya pindah. Dan saya bertahun-tahun tidak tahu sama sekali apa sebenarnya maksud Tuhan di balik semuanya. Benar-benar saya tidak tahu. Ya, nah setelah saya pensiun, ya ini justru saya tahunya itu setelah saya pensiun. Ya, saya baru tahu, saudara. Ternyata Tuhan itu mempersiapkan saya untuk pensiun itu lewat apa kepindahan saya itu. Saya nggak bisa cerita detail ya, tetapi saya nggak bayangkan seandainya saya tidak pindah ke perusahaan itu, saya nggak tahu pensiun saya mau seperti apa gitu ya. Artinya ya banyak hal lah yang ternyata Tuhan lakukan setelah saya pindah itu, walaupun awalnya begini-begini, tapi di situ Tuhan ternyata persiapkan saya menjelang pensiun itu. Ya, banyak sekali hal-hal yang saya tidak mengerti. Jadi Bapak Ibu terkasih, waktu Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, ya waktu Tuhan bawa kita keluar dari zona nyaman, sebenarnya Tuhan tuh sedang mau bawa kita tuh naik. Nanti ada poin-poin yang nanti saya sampaikan, ya. Nah, tetapi kadang-kadang secara daging kita tuh nggak mau gitu. Nah, ini yang ayat berikutnya, saudara. Saya akan ada beberapa ayat yang tentang Abraham ini ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 2, kemudian loncat 7 sampai 9 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Ini ini kembali lagi nih Abraham ini sudah dalam zona nyaman berikutnya diangkat lagi, disuruh keluar lagi. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan begini, ayat, Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi ini Abraham juga dalam kondisi yang sangat diberkati, saudara. Ayat yang ketujuh, langsung kita loncat ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris
diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, Bapak terkasih, di sini kita melihat bahwa pada saat Lot dan Abraham ini menjadi diberkati luar biasa, sehingga ternaknya itu berlimpah-limpah banyak sekali. Yang terjadi apa, saudara? Ini kan zona nyaman berikutnya, saudara. Ya, terjadilah ayat yang 7, terjadilah perkelahian. Ya, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat pelayanan, ya, kalau gerejanya sudah besar atau gereja sudah mapan dengan aset yang luar biasa, jemaahnya orang-orang yang kaya-kaya, ruangan yang ber-AC, semame. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi kadang-kadang itu justru yang timbul itu perkelahian. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu nggak harus begitu. Nggak juga sih. Ya kita pengennya ya memang pelayanan itu ya yang bagus gitu. Jadi jangan salah artikan bahwa oh kalau gitu pelayanan harus kayak orang sengsara. Enggak. Tetapi pada saat kita tuh ada dalam zona nyaman, itu yang timbul itu justru kebanyakan salah satunya tuh perkelahian, saudara. Berapa banyak gereja rebutan, berapa banyak pendeta dengan anaknya, dengan ini, dengan keluarganya, dengan ini rebutan aset, ya. Berapa banyak antar gereja itu berantem, berapa banyak pejabat-pejabat dalam gereja berantem. Kenapa? Karena dalam zona nyaman, saudara. Ya. Padahal sementara pelayanan itu sesungguhnya adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini saya contoh berikutnya, contoh dalam zona nyaman pelayanan saya. Saya dulu waktu pelayanan di dekat rumah saya, itu kalau saya pelayanan cuman dari rumah ke gereja cuman 5 menit, saudara. Ya, waktu itu ya jemaatnya juga saya sebagai wakil jemaatnya cukup banyak dan enak banget secara secara pelayanan gitu kan. Tetapi pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya, kamu pergi masuk ke pelosok-pelosok, layani orang Kedar, layani orang Sunda. Wah, itu benar-benar sangat tidak nyaman sekali. Saya nggak tahu orang Sunda, saya nggak tahu orang-orang Kedar bagaimana cara masuknya. Saya juga sama sekali saya nol, nggak ngerti apa-apa. Tetapi waktu itu karena suara itu sangat clear dan hampir, bukan hampir, tiap saya berdoa, itu Tuhan bicara. Kamu keluar, masuk ke pelosok-pelosok, layani orang-orang Kedar, layani orang Sunda. Itu sangat jelas. Dan pada saat saya meminta tanda dari Tuhan, Tuhan kalau ini memang benar engkau yang ngomong, berikan aku tanda seperti waktu Musa minta tanda itu ya. Nah, waktu itu Tuhan berikan tanda. Saya ketemu seorang jemaat yang waktu itu saya masih menjadi wakil gembala. Waktu saya melayani perjamuan kudus, orang itu ternyata orang Sunda yang datang pertama kali ibadah. Kemudian orang itu, singkat cerita, orang itu saya layani, begitu kita layani, dia kesaksian. Waktu setiap kali doa dengan cara dia yang lama, itu dia ketemu seseorang dalam seperti mimpi gitu. Orang itu sebenarnya Yesus, cuman waktu itu dia nggak tahu. Dan orang itu dengan clear ngomong, kamu temui namanya Pak Wahyu. Jadi ini sesuatu yang sangat spektakuler. Sampai Tuhan itu bicara seperti itu. Dia nggak pernah kenal saya, dia nggak pernah tahu saya, dia nggak pernah berhubungan dengan kami karena kami juga nggak kenal. Nah, waktu dia ngomong cerita kesaksian bahwa temuilah namanya Pak Wahyu, Tuhan bicara lewat orang ini. Aku akan membuka pintu pelayanan kamu di kalangan orang sudah. Dan benar, saudara. Lewat orang ini yang kami layani ini, saudara, kami masuk ke daerah Jonggol, masuk ke Sukamakmur, masuk ke Cianjur, dan banyak sekali mukjizat yang terjadi dan banyak sekali jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi saya keluar dari zona nyaman, saudara. Saya pelayanan kami kalau weekend saya harus masuk ke pelosok, harus ngeluarin uang operasional yang tidak kecil. Rumah saya nampung orang dari mana-mana, saudara. Nampung orang di rumah itu kan berisiko, saudara. Dan memang ada risikonya. Ada yang nipu, ada yang begini, udah ada yang nggak tahu diri, ada yang mengaku begini ternyata enggak. Itu semua risiko, saudara. Tetapi itulah kita harus keluar dari zona nyaman, saudara. Jadi pada saat saya mulai melangkah pelayanan ini, itu betul-betul penuh dengan risiko dan secara daging itu betul-betul tercabik-cabik. Tuhan angkat dalam tanda kutip, bisa dikatakan dipaksa atau apalah gitu ya. Tapi akhirnya saya memang nurut taat gitu ya. Keluar dari zona nyaman, saudara. Ya kalau terus terang aja, sebelumnya kami pelayanan di
apa pelayanan yang selama sebelumnya itu, waduh enak banget saudara. Dari rumah ke pelayanan kami di gereja cuma 5 menit, di gereja juga nyaman, semua serba nyaman. Tapi pada saat Tuhan suruh keluar dari zona itu, saudara, jujur saudara, saya tuh bergumul, bener-bener bergumul. Ya, baik dari sisi operasional pelayanan, dari sisi ini, karena kami nggak ada yang mendukung, saudara. Jadi pelayanan kami ke pelosok-pelosok itu, tiap kami keluar itu ya operasional semua tuh ya kami tanggung sendiri. Di rumah kami menampung, Tuhan waktu itu suruh saya menampung orang dari berbagai macam daerah kayak seperti retreat gitu di rumah. Tiap bulan itu sekitar 50-60 orang dari Jumat sampai Minggu untuk mendengarkan Injil, saudara, dari Madura, dari Jawa Timur, dari Palembang, dari Banten. Ini kan sesuatu yang tidak nyaman. Rumah yang biasanya enak cuma untuk tinggal kita keluarga, Tuhan bilang, tampung orang-orang itu, sampaikan kabar baik. Waduh ini. Saudara, kalau sudah selesai acara, saudara, kami harus membersihkan rumah itu kadang-kadang 3 hari itu nggak selesai. Kenapa? Banyak sekali, kadang ada puntung rokok yang nyelip di taman, apa di pot ini itu. Waduh, pokoknya berantakan nggak karuan. Dan itu harus kami selesaikan, kami bersihkan, saudara. Betul-betul kenyamanan kami dicabut sama Tuhan. Tetapi waktu itu saya cuma, Tuhan, demi kabar baik saya mau nurut. Nah, Bapak Saudara terkasih, kalau kita lihat ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, pada saat Abraham disuruh mengambil keputusan untuk berpisah dengan Lot ini, kan Lot yang disuruh milih. Dan Lot ternyata milih yang seperti taman Tuhan, kan, yang di lembah Yordan itu kan seperti taman Tuhan. Banyak airnya begini. Artinya di sini Abraham ini mengambil risiko untuk mendapatkan yang dalam tanda kutip sisanya gitu. Ini kan Abraham kan tidak memilih dulu, Lot yang disuruh memilih dulu, dan Lot memilih yang terbaik menurut versi manusia, dan Abraham adalah sisanya. Tetapi di sini kita melihat janji Tuhan itu, janji berkat itu bukan kepada Lot, tapi kepada Abraham, kepada Abram. Dan ternyata Tuhan membuka pintu yang lebih luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan pagi ini. Kita sebagai orang percaya, ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya, kita di sini semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan itu ingin kita terus naik dan bukan jalan di tempat atau stagnan. Makanya kita senang sekali dengan kata-kata, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan selalu naik dan bukan turun. Kalimat ini itu memang enak didengar, tapi kadang kita lupa bahwa pada saat kita naik level, ya, itu sebenarnya kita harus terus-menerus keluar dari zona nyaman kita. Contohnya pada saat kita kelas 6 SD, kita kalau kita mau menjadi anak yang zona nyaman, ya sudah sampai di kelas 6 SD itu aja. Kenapa? Kita nggak perlu lewat ujian, kan? Tapi untuk masuk ke SMP, kita kan berarti naik level nih. Harus memasuki yang namanya ujian. Ya kan? Nanti begitu SMP, kita udah zona nyaman, sudah ngerti ilmu-ilmu di SMP. Kalau kita mau nyaman, ya sudah SMP saja. Kita cuma lulusan SMP. Tetapi kalau kita mau naik level, maka kita harus lewat ujian dari SMP dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya memang kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan itu memang tidak bisa hanya dalam konteks zona nyaman, saudara. Karena itu akan menjadi stagnan, ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita bertahun-tahun tanpa sadar, kita kayak seperti dibelenggu oleh suatu sistem, sehingga tanpa sadar kita tuh ada dalam zona nyaman, gitu. Sekali lagi, zona nyaman itu tidak selalu identik dengan kemewahan, tidak selalu identik dengan sesuatu yang dalam tanda kutip yang berlebihan. Bangsa Israel itu dulu pada saat tanah Mesir itu dia sebenarnya dalam perbudakan, tetapi dia dalam zona nyaman. Ya, contoh yang real sehari-hari, saya pernah mendengar cerita seorang yang melayani Tuhan itu, dia melayani anak-anak jalan yang anak jalan yang maaf, maaf yang ngemis, yang ngamen, ya. Kemudian anak-anak ini dididik dalam satu rumah singgah.
diarahkan untuk belajar, untuk membaca, untuk ini supaya nanti masa depan yang lebih baik. Tapi karena dia dalam zona nyaman sebagai pengamen, zona nyaman sebagai pengemis, dia nggak mau belajar. Ngapain saya belajar? Wong saya ngamen sama ngemis saja sudah enak tiap hari dapat duit. Ngapain saya belajar harus sekolah lagi? Nah, ini salah satu contoh. Kadang-kadang tanpa sadar tuh kita seperti itu. Kita tuh sebenarnya dalam tekanan, tapi tekanan zona nyaman, tapi zona nyaman yang tekanan di mana kita tidak mau keluar dari itu belenggu itu kenapa? Karena tidak mau mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman. Nah, Tuhan tidak ingin kita dalam stagnan seperti itu. Kita harus tanya Tuhan, kalau kita saat ini sedang ada dalam kondisi sudah stagnan, zona nyaman tadi, ya, maka Tuhan akan bawa kita untuk naik level ke apa namanya masuk di dalam zona tidak nyaman. Nah, kita harus berani mengambil risiko. Mau nggak kita? Gitu. Persoalannya kita mau atau tidak gitu. Kadang-kadang kita ini ya seperti saya tadi, saya ngambil contoh saya aja. Kadang-kadang waktu Tuhan membawa itu, wah nggak nyaman sama sekali. Kadang-kadang kita, wah nggak mau lah gitu. Karena apa? Karena kita merasa sudah enak, sudah nyaman gitu ya. Nah, kemudian saat dibawa naik berarti itu keluar dari zona nyaman itu kedagingan kita. Jadi waktu dibawa naik itu berarti memang keluar dari zona nyaman. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu tidak akan pernah turun tetapi naik. Itu artinya akan selalu dibawa keluar dari zona nyaman kita. Gitu ya. Nggak tahu zona nyaman itu tiap orang bisa berbeda-beda. Gitu. Zona nyaman ada orang yang karena mungkin sudah setiap tahun begini-begini. Nah, saya salah satu contoh berikutnya Bapak Ibu terkasih pelayanan kami. Itu zona nyamannya ya. Ini saya kesaksian pribadi ini tahun 2017 nanti saya akan tunjukkan itu waktu saya berdoa itu Tuhan tuh bicara begini. Selama bertahun-tahun kamu ini kalau pelayanan Natal ini kan hanya dihadiri oleh orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen gitu ya. Nah, waktu waktu saya dapat itu Tuhan tuh berbicara begini. Kamu mulai pelayanan Natal, perayaan Natal itu kamu undang orang-orang yang dari Kedar, orang-orang pesantren, orang-orang dari Muslim diundang gitu. Saya pikir-pikir ini kok aneh gitu, bang. Mereka ngucapin selamat Natal aja udah haram. Masa perayaan Natal diundang gitu. Tetapi waktu itu tahun 2017 Tuhan berbicara, kamu lakukan saja gitu. Nah nanti saya apa ada fotonya. Akhirnya apa Bapak Ibu terkasih tahun 2017 2018 kami mengadakan perayaan Natal di rumah itu kami open house. Itu orang-orang dari pesantren dari mana-mana itu berdatangan, saudara. Mereka mau mendengarkan. Dan waktu disampaikan firman Tuhan pun mereka mendengarkan, walaupun secara kontekstual tentunya ya. Ya, itu kemudian berikutnya lagi ini yang tahun ini yang nanti juga mau saya saksikan juga tuh Tuhan bawa kami dengan tim waktu itu memang kami berdoa Tuhan Natal ini kami maunya Tuhan tuh kami seperti apa. Dan akhirnya Tuhan bawa kami waktu itu Pak Rusli dan tim kami ke Al Zaitun. Dan di sana ternyata waktu kami tawarkan untuk mengadakan Natal di sana, mereka welcome. Nah, Tuhan bicara, Natal jangan cuma di gereja. Natal itu untuk semua bangsa ya harus disampaikan di semua tempat. Nah, ini kan sesuatu yang tidak nyaman lagi, saudara. Ya kan? Penuh risiko, iya betul. Gitu. Terus perlu biaya, iya betul. Terus banyak hal lah yang kita ya, kerjakan. Sebenarnya kan kalau mau nyaman ya udah cukup di rumah atau di gereja saja sudah. Tapi ini Tuhan bicara enggak. Bahkan kami sedang berdoa, ya kemarin waktu ini kan hampir tiap Sabtu rapat di tempat kami untuk ini hari Minggu besok setelah ibadah ini rapat lagi untuk mematangkan hari Sabtu kemarin kami ke Al Zaitun lagi untuk memastikan ruangannya, gedungnya, apa terus apa kamar guest house-nya, ya, terus makan menunya dan sebagainya itu dimix, difixkan dan mereka sangat welcome, saudara. Bahkan ustadznya ini malah menjadi panitia Natal, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Memang kita harus keluar dari zona nyaman. Tuhan bawa saya untuk menerobos sesuatu yang mungkin selama ini sudah nyaman bertahun-tahun. Coba kalau kita berpikir tentang perayaan Natal, apa yang kita pikirkan? Ya pasti kalau nggak di gereja, ya di rumah atau di gedung ini. Ini Tuhan bawa kami untuk masuk di dalam pelayanan-pelayanan yang istilahnya yang memang keluar dari zona nyaman selama ini gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan bawa kita mau naik level dalam pelayanan, artinya menjangkau orang-orang yang belum percaya sebelumnya. Nah,
Saat Tuhan berikan petunjuk atau rema, ya seperti Abraham tadi, waktu Tuhan bicara suruh keluar, kita harus berani ambil risiko untuk keluar dari zona nyaman. Jadi waktu kita sudah mendapatkan rema, kita harus berani ambil risiko. Memang itu benar-benar penuh risiko, ya. Artinya risiko ya tadi mungkin masalah finansial, risiko keamanan, risiko nanti di tempat yang baru kita banyak nggak kenal orang. Ya seperti contoh pada saat Tuhan bawa saya pelayanan ke Banten, itu juga penuh risiko. Kita dengar kata Banten aja udah seperti apa coba. Ya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu terkasih. Ini salah satu pesantren Banten ini justru tiap tahun nanya, Pak Wahyu kapan open house lagi di rumah? Ya waktu itu pas pandemi. Terus begitu kemarin saya tawarkan, Pak ini kita mau mengadakan Natalan di pesantren Al Zaitun. Terus saya dari Banten kira-kira, oh ya siap gitu. Kita siapin sekarang satu minibus high is gitu, rencana 15 orang. Jadi dari Sukabumi satu high is minibus gitu ya, dari Banten satu minibus, dari Cianjur satu minibus, dari Bandung satu minibus, plus dari para ustadz yang dari di pesantrennya, mereka siap hadir, bahkan mereka siap mempersembahkan pujian, lagu-lagu, saudara. Ini kan sesuatu yang penuh dengan resiko, saudara. Ya kan? Resikonya kan banyak, apalagi nanti ada ini, ada itu, dan tapi ya saya percaya kalau Tuhan sudah berbicara, sudah memberikan rema kepada kita, ya wes, Tuhan nurut aja gitu loh. Nah, jadi artinya kita nih memang sebagai anak-anak Tuhan harus berani mengambil risiko. Nah, zona nyaman, saudara, itu adalah tempat yang berbahaya sebenarnya bagi pelayanan kita. Kita lihat sejarah gereja, ya contoh yang paling gampang lah di negara-negara Eropa, ya. Negara Eropa ini negara yang dulu menjadi penginjil yang menginjili Batak, ya kan, no mention itu ya. Ini bapak-bapak ibu yang dari Medan ini tentunya sangat bersyukur Tuhan pakai ada orang seperti no mention yang berani ambil risiko tahun 1800-an di mana mungkin waktu itu Medan masih apa Batak masih seperti apa situasinya, ada orang yang berani mengambil risiko untuk masuk ke tanah Batak. Pernah nggak kita pikirkan seandainya tidak, kira-kira berapa juta orang-orang Batak ini yang binasa, ya kan? Kadang-kadang kita perlu refleksi seperti ini, saudara. Supaya ke depan kita tahu bahwa memang memang banyak hal yang. Nah, kemarin hari Minggu, saudara, ini ada satu orang bule, orang Belanda, saudara, yang dibaptis di rumah, saudara. Jadi sampai teman saya bilang begini, teman saya ini orang Batak. Dulu kebalikan, kami orang Batak dibaptis sama orang bule. Sekarang orang Batak membaptis orang bule. Jadi karena dia calon menantunya nih orang Belanda, ya tapi mereka yang aku Kristen tapi KTP. Tapi setelah dilayani, dia ngerti firman Tuhan. Dan kemarin akhirnya baptis di tempat kami orang bule. Ini apa namanya ya ini penggenapan ya. Jadi orang dari berbagai bangsa datang ke rumahmu untuk apa eh, dibaptis. Nah, tapi kalau kita melihat saudara, kekristenan di negara-negara besar seperti negara maju seperti Inggris, seperti Belanda, seperti Jerman itu banyak mengalami stagnasi. Ya, ya mungkin sekarang mulai ada kebangkitan. Mereka banyak sekali mengalami suam-suam, gereja-gereja banyak yang kosong. Justru kebangkitan itu justru ada kebanyakan di Asia. Di Cina sekarang daerah yang istilahnya orang Kristen ditekan banyak underground, itu justru kekristenan berkembang pesat. Korea dulu itu berkembang pesat. Nah sekarang saya nggak tahu. Korea mungkin sekarang udah mulai nyaman karena mau maju, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Tapi sekarang juga di Indonesia, kita lihat di Indonesia banyak tekanan-tekanan, tapi justru disitulah kita bisa bertumbuh. Nah, saat ini kalau kita ada dalam zona nyaman, itu itu zona yang berbahaya. Karena apa? Zona nyaman itu cenderung orang tidak mengandalkan Tuhan. Ya seperti kayak yang peristiwa kemarin itu kan kalau memang Bapak sudah lihat kan, yang orang cengengesan ngejek Tuhan gitu ya, akhirnya terus terjadi yang di California ini ya. Saya nggak tahu apakah itu berkorelasi atau tidak. Kita tidak usah menghakimi lah. Tetapi kadang-kadang zona nyaman ini bahkan buat buat bukan buat orang, buat kita itu kadang-kadang membuat kita kadang-kadang tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin kita secara liturgi, secara apa ya kebiasaan kita mungkin dalam tanda kutip masih seperti orang rohani, ya karena lingkungan kita lingkungan pelayanan. Tetapi sebenarnya mungkin hati kita tidak betul-betul nempel sama Tuhan. Nah ini kadang-kadang yang kita. Nah inilah yang Tuhan mau supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Kita apa namanya tuh eh, dibawa Tuhan untuk apa namanya tuh
masuk mengambil risiko gitu ya. Saya rasa itu saja untuk sharing firman Tuhan pagi ini. Kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Manu pada pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi kami untuk kami masuk tahun 2025. Kalau Tuhan membawa kami masuk pada level berikutnya, Tuhan membawa kami untuk keluar dari zona nyaman kami. Mungkin tahun 2024 kami sudah masuk fase stagnan ataupun fase zona nyaman kami 2024 dan kami mau tahun 2025 masuk dalam fase berikutnya. Kami mau taat, kami mau nurut meskipun kadang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya Tuhan bawa kami untuk naik level, Tuhan bawa kami untuk keluar dari zona nyaman, pasti Tuhan punya rencana. Kerinduan kami Tuhan, kami semua hamba-hambamu ini Engkau pakai menjadi alatmu untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, kiranya Tuhan pakai kami semua menjadi alat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.